Kali ini Otan mau cerita soal si kaki empat yang suaranya mu. Ini. Tapi Otan mau cerita bagaimana kearifan lokal masyarakat Indonesia terhadap si sapi. Ada kisah-kisah unik dari si sapi ini, teman. Kalian sudah siap? Wih, rame banget kan? Maklum saja, ini kan hari pasar. Ayo paman kameramen, kita masuk saja. Ini dia nih, pasar sapi terbesar di kota Probolinggo. Walau pasar ini hanya digelar setiap hari Sabtu dan Selasa saja, tapi tuh lihat, ramenya bukan main kan? Pedagang dan pembeli tumpah ruah di sini. Tak hanya dari wilayah Probolinggo saja, pasar ini juga diramaikan oleh pengunjung dari daerah sekitar, seperti dari Situbondo, Lumajang, Jember, Surabaya, bahkan dari Pulau Madura. Dan tak hanya itu, tentu saja banyak sapi-sapi yang diperdagangkan. Dan sayangnya, di musim hujan seperti ini, pasarnya jadi becek banget. Nah kan, Paman Moko kakinya tersangkut di lumpur deh. Lagian sih malah pakai sendal. Makanya sebelum datang, cari tahu dulu keadaan pasarnya seperti apa. Contoh tuh Kak Riza, kalau pakai sepatu bot seperti ini kan aman, anti slip. Itu di sana. Sepertinya sudah mulai ada kesepakatan antara penjual dan pembeli di sana. Oh iya, Otan dengar masyarakat di sini punya tradisi yang unik loh saat berjual beli. Hei paman, jangan. Nanti uangnya kotor loh. Ada-ada aja deh. Kalau uangnya itu dihitung terus ditaruh di ke tanah, itu kenapa? Ya itu tradisinya. Tradisinya gitu. Ya. Ada artinya tertentu nggak? Itu biar yang bingung menunggu kalau ya mungkin sapi kalau di Pelihara. biar sapinya bisa tumbuhnya biar cepat gitu. Oh gitu. Walah, begitu toh. Bukan ingin uangnya jadi kotor, tapi beginilah tradisi di sini. Otan mengerti sekarang. Nah, kalau tadi kearifan lokal dari Probolinggo, sekarang kita geser dikit ya. Sekarang Otan dan Kak Debbie lagi ada di pabrik Milete yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Pabrik Milete ini masih mempertahankan tenaga sapi untuk menggerakkan alat pengaduk adonan, teman. Pengadukan secara tradisional ini dilestarikan karena hasil adonan mie jadi lebih kenyal dibanding menggunakan tenaga mesin. Dalam sehari, penggilingan adonan mie bisa berlangsung 6 kali, teman. Seekor sapi mendapat 2 kali giliran shift untuk menggiling. Sapi akan memutari area lingkaran yang cukup luas, yaitu sekitar 9 meter persegi. Setiap harinya ada 1 ton lebih adonan milete yang digiling oleh sapi-sapi di sini. Kayak binaragawan aja deh kalian. Fitness hampir setiap hari. Teman, sapi yang digunakan untuk menggiling adonan mie ini adalah sapi jenis ongol. Oh iya, ciri khas sapi ongol yaitu punya punuk di atas bahunya. Punuk Sobat Otan ini mengandung beberapa pembuluh darah yang dapat membantu metabolisme tubuhnya menjadi lebih cepat. Sapi ongol umumnya jenis sapi potong terbaik untuk daerah tropis. Sobat Otan ini dikenal juga punya tenaga yang kuat. Cuakep! Tapi Otan jadi penasaran deh, kira-kira kalau kita dorong alat giling ini dengan tenaga manusia bisa nggak ya? Pertama kita uji coba kekuatan Kak Debbie dulu ya. Ayo Kak, coba dorong alat gilingnya. Jangan mau kalah sama si sapi ya. Ternyata alat giling tidak bergerak sama sekali, teman. Walaupun sudah mencurahkan sekuat tenaga. Kak Debbie nampaknya nggak mau kalah nih, sampai memanggil bala bantuan segala. Akhirnya, dengan tenaga 5 orang, alat giling ini bisa bergerak secara perlahan. Sudah terbayangkan sebesar apa tenaga sapi ongol ini? Cakep!
sapi-sapi ini tidak hanya dimanfaatkan tenaganya saja, tetapi mereka juga mendapatkan perawatan terbaik dari pemiliknya. Seminggu sekali, sapi-sapi di sini rutin mendapatkan jamu khusus yang terbuat dari kuncir dan jahe. Ramuan ini dipercaya dapat menghangatkan tubuh sapi dan membuat sapi tahan dari berbagai macam penyakit loh. Kalau Sobat Totan di Bantul ini dikasih minum jamu, sekarang coba kita tengok sapi dari Sembalun. Hei! Baca! Hei! Hei! Duh, kenapa Paman teriak-teriak seperti itu? Ini sih salah satu tradisi orang Sembalun di Pulau Lombok. Ini adalah cara untuk memanggil sapi peliharaannya yang ada di dalam hutan. Hei, Ma! Cat! Yap, kata-kata inilah yang terus dilantunkan oleh paman pemilik sapi. Artinya, hei, kemari, cepat! Tuh kan, gak butuh waktu lama, kawanan sapi miliknya langsung datang. 1, 2, 3, 10. Wah, banyak banget sapinya, Paman. Udah gitu pada manja banget lagi sama Paman. Otan jadi kangen dimanjain deh. Tapi kok nggak semua sapi menghampiri Paman ya? Apa mungkin mereka marah karena Paman sudah lama tidak datang menengok mereka? Otan bercanda, teman. Jadi, kenapa banyak sapi yang tidak datang ketika dipanggil? Jawabannya sederhana ya, teman. Itu tandanya mereka bukan sapi miliknya tuh. Memang, Sobat Totan yang satu ini cukup unik. Mereka terbiasa hanya mendengar dan mencium aroma dari pemiliknya. Jadi kalau bukan pemiliknya, mereka akan acuh tuh. Kalau kalian gak percaya, nih agen Otan Kak Rahma akan mempraktekkannya ya. Kak Rahma akan coba panggil sapi yang ada di sana, lengkap dengan air garam kesukaan Sobat Totan. Kira-kira berhasil gak ya? Markicop, mari kita coba. Tuh dengar teman, cara memanggil sapinya sih udah sama ya dengan paman pemilik sapi tadi. Suaranya juga cukup kencang tuh, jadi gak mungkin kalau kawanan sapi tidak mendengarnya. Ayo semangat Kak Rama, panggil terus sapinya. Setelah beberapa menit mencoba, krik 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 krik. Yang perlu kalian tahu teman, di Sembalun terdapat ribuan ekor sapi yang diternak secara liar di atas perbukitan. Mereka tersebar di beberapa titik, salah satunya di puncak Bukit Dendaun Sembalun ini nih. Di sini kita bisa melihat ratusan ekor sapi dengan latar pemandangan yang sangat indah. Padang savana yang luas, dikelilingi bukit-bukit. Dan kalau beruntung, kita juga bisa melihat puncak Gunung Rinjani dari sini loh. Duh, indah banget kan? Paman editor, tolong dong roll gambar perjalanan tim si Otan ke atas Bukit Dendaun. Biar teman di rumah bisa tahu medannya seperti apa. Nah, ini dia teman, jalan yang harus dilalui oleh tim si Otan menuju ke puncak Bukit Dendaunan. Jalannya cukup terjal dan masih banyak bebatuan tajam di sepanjang jalurnya. Gak cuma itu teman, jalur pendakian ini juga cukup menantang. Tingkat kemiringan jalannya lebih dari 45 derajat tuh. Tapi pemandangan yang ditawarkan juga indah banget. Pasti jadi gak berasa capek kan paman-paman? Semangat ya!
pikir karena musang itu masih kecil jadi dia nggak bakal mangsa kamu, Sob. Kita tetap harus waspada. Tuh kan, dia tetap memperhatikan kamu. Cepat terbang ke tempat aman, Sob. Nah, di sini kan lebih aman. Saking takutnya Otan jadi belum kenalin kamu ke teman-teman di rumah nih. Ini dia teman, yang namanya burung tekukur. Atau masyarakat Minang biasa menyebutnya dengan burung balam. Burung sejenis merpati kecil ini terkenal dengan suaranya yang merdu. Tapi kok dari tadi diem aja, Sob? Demam panggung ya disorot sama om kameramen. Cie, cie. Shh, dia mulai bersuara, teman. Tunggu. Kayaknya bukan kamu yang berkicau ya. Tapi ini beneran suara tekukur loh. Hanya saja suara dari tempat lain. Sebentar, Sob. Biar Otan yang cari tahu di mana keberadaan tekukur itu. Astaga, kasihan sekali tekukur ini. Ternyata dari tadi ia meminta pertolongan. Kalau teman perhatikan, kakinya sudah terikat. Wah, syukurlah bala bantuan datang. Tenang, Sob, ada tekukur lain yang akan membantumu lepas dari jeratan. Loh, siapa itu? Astaga, kenapa paman ini mengambil tekukur yang ingin menyelamatkan kawannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya ampun, ternyata suara minta tolong tadi hanya skenario. Tega kamu, Sob. Rupanya paman memang ingin menangkap burung tekukur, teman. Bukan hanya memasang benang perangkap di atas tanah saja, tapi untuk memancing tekukur turun, dibutuhkan burung balam lain untuk memancingnya lewat suara. Dengan mendengar suara inilah, tekukur akan datang menghampiri. Tapi kenapa kamu sejahat itu, Sob? Apa? Atlet? Bagaimana mungkin? Otan gak mau percaya gitu aja sama kamu. Wah, maaf ya, Otan sudah berburuk sangka. Otan pikir burung tekukur ini akan disiksa. Justru malah dirawat dengan sangat baik. Lihat, Sob, begitu banyak padi kesukaan kamu. Wah, kalau begini bisa sehat makmur jaya ya. Tapi kamu akan dijadikan atlet apa ya? Ya ampun, ini toh tujuannya. Kamu akan dijadikan petarung. Siapa coba yang berani bikin kamu jadi burung aduan? Bilang sini sama Otan. Waduh, banyak banget orangnya. Bapak-bapak semua lagi. Otan jadi takut. Tapi bapak-bapaknya kayak nggak asing gitu deh. Otan pernah lihat di mana ya? Oh alah, iya Otan ingat. Ini kan perkumpulan adu balam. Iya, adu balam atau adu tekukur jadi salah satu budaya turun-temurun masyarakat Minang. Kalau adu balam yang ini sih Otan tenang dan gak akan marah. Sebab pertarungan ini dilangsungkan secara singkat, paling hanya 2-3 menit. Dan peraturan utamanya adalah tidak boleh mengadu sampai tekukur mati. Jika sudah kena sekali atau 2 kali gertak sayap dari lawan, maka pertarungan selesai. Sepertinya hanya ini lomba adu yang tidak ada menang dan kalah. Unik kan? Jadi
adu balam ini juga jauh dari kata judi. Nah kan, sampai ketahuan main judi, Otan laporin ke Pak Haji Roma Irama loh ya. Tradisi yang masih dilakukan 1 kali seminggu ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi masyarakat Minangkabau. Bahkan sampai ada agenda khusus adu balam dari setiap daerah Sumatera Barat. Keren! Nah, untuk menjadi atlet adu balam prosesnya panjang banget teman. Butuh waktu sekitar 1 hingga 2 tahun untuk merawat dan melatih hingga mental balam bagus untuk beradu seperti ini. Dan setiap petarung memang diambil dari burung tekukur liar. Pokoknya bisa dipastikan deh, adu hewan kali ini aman dan tidak memakan korban jiwa. Keren Max, keren maksimal. Wah sek, lagi pada main nih. Otan mau ikut main dong teman-teman. Yah, miskin. Otan nggak mau ikut-ikutan ah. Tokek dan suaranya memang kerap dihubungkan dengan kepercayaan dan mitos yang menyebar di sebagian masyarakat Indonesia, teman. Hingga sekarang, banyak sekali orang yang masih percaya akan tahayul seperti ini. Mulai dari pertanda datangnya nasib buruk, pertanda kehadiran makhluk gaib, sampai tebak-tebakan nasib kaya miskin tadi. Otan kasih contoh. Misalnya saja, bagi sebagian orang suku Jawa, mereka percaya bahwa suara tokek dikaitkan dengan mitos sebagai pertanda hoki atau juga suatu petaka. Tapi, bila bunyi tokek sudah larut malam, ada juga yang menyimpulkan datangnya makhluk halus. Ih, Otan jadi merinding nih. Berdasarkan primbon Jawa, bahkan jumlah bilangan bunyi tokek ada maknanya loh. Ada yang bermakna baik dan juga tidak baik. Kalau berbunyi 3 kali, artinya orang yang mendengarnya akan menemui kesepian. Kalau berbunyi 4 kali, dimaknai akan datangnya suatu masalah. Weleh. Jika berbunyi 6 kali, artinya akan datang musibah. Waduh! Kalau berbunyi 9 kali, konon maknanya akan memperoleh penderitaan yang tak ada batasnya. Wadidaw! Ih, kok serem-serem amat sih? Tapi tenang, untuk bilangan tertentu justru punya makna yang baik. Misalnya saja, jika berbunyi 1 kali, dimaknai sebagai tanda bahwa seseorang akan sukses dalam sebuah pekerjaan. Kalau berbunyi 2 kali, artinya bakal ketemu orang yang bisa saling menyayangi. Cie. Kalau berbunyi 7 kali, maknanya bakal dapat kebaikan. Wah, asik dong. Duh, ada-ada aja ya. Teman-teman di rumah masih ada yang percaya hal-hal seperti itu. Tapi kalau Otan sih percaya kalau bunyi tokek merupakan suatu isyarat alam. Misalnya saja musim kawin dan sebagainya. Tokek biasanya hanya berbunyi di alam liar. Kalau di kandang ternak, mereka malah jarang berbunyi. Di alamnya mereka adalah hewan yang penyendiri alias soliter. Mereka lebih suka menyendiri pada saat berburu mangsa atau juga mengembara. Makanya, tokek hanya akan bersuara untuk mengundang lawan jenisnya ketika masuk waktu berkembang biak. Walah, ternyata benar. Hanya untuk menarik pasanganmu aja ya sob. Cie.